Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini masih membahas tentang otak. Karena setidaknya kita mengetahui tentang otak ya. Biasa kan saya nggak pernah membahas tentang otaknya. Karena ini terdapat kayaknya saya tertarik ini melihat perkembangan otak ini terjadi ya. Jadi banyak hal yang kita harus tahu dan kita harus pelajari tentang otak, karena kita sebagai pendidik di PAUD itu harus kita ketahui. Teman-teman, rupanya koneksi antar otak itu terjadi bila sering digunakan dan melatih. Jadi koneksi antar otak ini bila kita menggunakan dan melatih, semakin sering kita menggunakan dan melatihnya, maka banyak terjadi koneksi. Jadi kalau kita misalnya melatih anak-anak misalnya dengan berbicara, dengan menyapa, jadi otaknya itu terkoneksi. Jadi sinap-sinapnya nyambung ya. Koneksi hanya terjadi bila terdapat menciptakan arti pada apa yang kita pelajari. Apa yang anak-anak yang masih bayi, ini yang dari lahir nih terdapat otaknya hanya sedikit, 6 bulan kemudian bertambah banyak dan 24 bulan bertambah banyak lagi. Nah, 3 otak dalam satu kepala. Teori otak triun pertama kali dicetus oleh Dr. Paul MacLean. Di dalam kepala manusia terdapat 3 macam otak. Dalam kepala kita ada 3 macam otak katanya, yang berkembang sesuai dengan tahap evolusi manusia. Perkembangan terjadi secara bertahap mulai dari otak reptil. Otak reptil itu kan otak binatang ya. Otak mamalia. Reptil ini binatang melata tuh. Otak mamalia dan akhirnya neokorteks. Gimana ceritanya nih ya? Saya juga belum paham toh. Otak reptil bermula dari batang otak yang terletak di dasar otak dan berhubung ke tulang belakang. Berarti dari otak nih, dari belakang terhubung ke tulang belakang kita. Ini masih otak reptil, masih berbentuk seperti otak-otak binatang ya. Otak ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk kendali sistem saraf otonomi dan untuk mengatur fungsi utama tubuh seperti denyut jantung, pernapasan. Jadi otak reptil itu berguna untuk mengatur denyut jantung kita, pernapasan. Jadi diatur oleh otak kita. Jadi sistem saraf otonomi itu istilahnya kan dia mengelola fungsi yang ada di dalam tubuh kita ya. Selain itu, otak reptil juga berfungsi mengatur reaksi seseorang terhadap bahaya dan ancaman. Nah, otak reptil ini juga mengerti kalau ini bahaya, ini tidak, ini terancam, tahu. Nah, di situ kita tahu. Dengan menggunakan pendekatan lari atau melawan. Saat otak reptil aktif, orang tidak akan bisa berpikir. Yang berperan dalam keadaan ini adalah insting atau cara berpikir dan bertindak berdasarkan hasil latihan. Jadi kan orang-orang dapat bekerja otaknya itu berdasarkan latihan. Otak reptil akan aktif bila seseorang merasa takut, stres, terancam, marah, kurang tidur, kondisi tubuh dan pikirannya lelah. Dari otak reptil,
otak berkembang menjadi otak mamalia. Di dalam otak mamalia terdapat sistem limbik yang terdiri dari amigdala, hipokampus, thalamus, hipotalamus. Otak mamalia berperan dalam mengatur kebutuhan akan keluarga, strata sosial, rasa memiliki. Otak ini juga memberi arti pada suatu emosi atau kejadian. Selain itu, otak mamalia juga berperan dalam mengendalikan sistem kekebalan tubuh, hormon, memori jangka panjang. Juga dia mengatur hormon yang ada dalam tubuh kita. Nah, peran otak mamalia dalam proses pembelajaran sangat penting karena sistem limbik berkaitan erat dengan emosi dan memori jangka panjang. Oh gitu. Sistem limbik di dalam otak mamalia berperan sebagai saklar yang menentukan otak mana yang aktif, otak reptil atau otak neokorteks. Bila seseorang sedang dalam keadaan tegang, stres, takut, atau marah, maka informasi yang diterima oleh otak akan diteruskan ke otak reptil. Makanya anak-anak kalau sedang dimarah, dibentak-bentak, dia tidak mungkin disuruh belajar, karena itu tidak akan masuk, karena dia tidak dalam keadaan tenang ya. Kalau marah, dia akan merasa takut. Kalau udah dimarah takut, nah dia terjadi tegangan, stres ya. Bila seorang sedang dalam keadaan bahagia, senang, dan rileks, maka otak neokorteks dan akan aktif. Neokorteksnya akan aktif, akan digunakan untuk berpikir. Nah, baru bisa berpikir. Kalau anak-anak yang sedang belajar, nah aktifkan neokorteksnya. Jangan membuat dia ketakutan, itu tidak bisa. Jangan ditakut-takuti. Ayo yang nggak mau belajar nanti nggak boleh pulang. Ayo nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti nggak boleh main, nggak boleh makan. Itu jangan. Kasihkan kata-kata motivasi, kata-kata yang menyenangkan. Nanti kalau udah siap, ibu guru kasih konten yang banyak, dapat hadiah gitu, bukan malah menakut-nakuti anak. Nah itu anak-anak akan takut. Hal ini menjelaskan mengapa orang tegang saat mengerjakan ujian. Biasanya pikirannya akan kosong dan tidak dapat mengingat apa yang dipelajari sebelumnya. Nah kalau sedang ujian, stres, nah itu susah untuk mengingat pelajaran yang sudah dipelajari. Otak bagian atas menyerupai topi yang menutupi otak mamalia dan otak reptil, disebut otak berpikir atau thinking neokorteks. Otak neokorteks merupakan 80% dari total otak manusia. Berarti korteks ini lebih besar. Makanya otak korteks ini harus diaktifkan. Anak-anak diberikan dibuat keadaan tenang, bahagia, rileks. Makanya sebelum belajar nyanyi dulu, tanyakan yang baik-baik, indah-indah. Hari ini siapa yang merasa senang? Hari ini siapa yang merasa bahagia? Siapa yang ulang tahun hari ini? Biasa ulang tahun itu sangat bahagia. Kenapa? Dikasih hadiah. Anak-anak ulang tahun kan dapat hadiah, dikasih surprise, ada makanan enak, ada hadiah-hadiah yang menyenangkan. Makanya boleh disapa begitu. Apalagi kalau guru memberikan menyanyikan ulang tahun, memberikan kalimat-kalimat yang indah. Jadi anak-anak itu merasa, oh aku bahagia hari ini, senang. Jadi ciptakan bahagia itu bukan hanya saja di sekolah, di rumah, orang tua juga.
Jadi tidak ada anak-anak ini terzalimi perasaannya. Perasaan bahagia itu membuat dia senang dan insya Allah akan dapat masuk semua. Jadi ketika dia merasa bahagia, semua yang disampaikan oleh guru, disampaikan oleh siapa saja, dia akan masuk dalam otaknya. Makanya sebelum kita memberikan sesuatu kepada anak, buatkan dia bahagia. Buatkan dia senang, bahagia. Itu baru kita mengajar. Jangan diketok meja kuat-kuat, dibentak-bentak, itu tidak akan. Apa yang jauh dari harapannya, apa yang kita harapkan tidak akan bisa masuk ke dalam otak anak, karena anak-anak sudah ketakutan dan tidak menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.